السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا رافع لمن وضع ولا واضع لمن رفع ولا مفرق لما جمع ولا جامع لما فرق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل متبع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورى. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوم عاشوراء من المحرم أعطاه الله تعالى ثواب 10,000 ملك، ومن صام يوم عاشوراء من المحرم أعطي ثواب 10,000 حج ومعتمر و10,000 شهيد، ومن مسح يده على رأس يتيم يوم عاشوراء رفع الله تعالى بكل شعرة درجة إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. Al-mukarramun wal mukarramat, hadirin hadirat jamaah mulia Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah ditambah-tambah ilmunya, ditambah-tambah keberkahannya, ditambah-tambah kebaikannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membuka kajian tentang peristiwa besar yang terjadi pada hari Asyura dan juga keutamaan mengagungkan hari Asyura. Sebelumnya kita akan mengenali dari lafaz Asyura. Kalau boleh tanya, Asyura kira-kira ada berapa hurufnya? Ada berapa hurufnya Asyura? Asyura ada 8, ada 7. Kita hitung. Pertama ain dan alif, a 2. Kedua shin dan waw, syu 4. Yang kelima ra ada alif dan ujungnya hamzah. Jadi ada 7 huruf a syu ra u. Dari 7 huruf ini, huruf asal dari semua kata hanya ada 2. Satu 3 huruf, yang kedua 4 huruf. Kalau 3 huruf disebut dengan sulasi, kalau 4 huruf disebut dengan rubai. Asyura asal mulanya itu ada 3 huruf. Yang pertama ain, kedua shin, ketiga ra. Asyara. Jadi asyara kalau kita artikan 10 mana asyara dari mulai wahid, isnain, salasah, arba', khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, sab'ah,
Asyroh atau asyar, tidak pakai tak. Berarti mana Asyura asal mulanya adalah asyaratun atau asyrun. Asyrun artinya 10. Ketika diartikan dengan yang ke-10, maka diubah lafadznya menjadi lafadz asyirun dari kata fa'il asyirun. Jadi kalau misalnya 10 asyaratun, kalau yang ke-10 asyirun atau asyiratun. Seperti misalnya saya datang hari ke-10, ana jitu yaumal ashir, saya datang hari ke-10. Tapi kalau 10-nya maka asyaratun 10. Nah, asyara ini diambil dari kata asyirun, bukan asyaratun tapi asyirun, yang ke-10. Jadi makna Asyura adalah yang ke-10. Setiap yang ke-10 namanya asyir. Tapi ketika para ulama mengkhususkan penisbatan nama Asyura dikaitkan dengan bulan Muharram, maka khusus bentuk lafadznya adalah Asyura. Ketika dikatakan Asyura, maka tidak akan pernah berpindah kepada makna lain, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Itulah Asyura. Dan di ujungnya ada hamzah, dipanjangkan jadi Asyura. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi ilmu tahsin, maka ketika orang mengucapkan kata Asyura tanpa dipanjangkan, maka salah bacanya. Karena setelah huruf itu ada alif dan hamzah, Asyura gitu. Sebetulnya, tapi karena sudah kebiasaan, seakan-akan roh ini pendek jadi Asyura, maka ini sudah tradisi kita. Tapi kalau kita melihat dari sisi penulisannya, ada alif dan hamzah yang disebut dengan istilah mad wajib muttasil ya. Jadi panjangnya 5 harokat, dibacanya cepat, dibacanya lambat ataupun sedang, tetap 5 harokat mad wajib muttasil. Jadi yang betul adalah Asyura gitu. Ya, bukan Asyura tapi Asyura. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang dari sisi lafadznya sudah. Yang kedua dari sisi maknanya, yaitu hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Kenapa masih 10? Karena sebagian ulama berpendapat ada 10 nabi yang dimuliakan dengan 10 atau dengan keagungan, dengan kemuliaan. Jadi ada 10 nabi yang Allah agungkan, Allah muliakan. Yang pertama, kita akan membuka sejarah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah nabi pertama, bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan, di mana beliau diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan kemudian berdosa kepada Allah, lalu bertaubat kepadanya, dan Allah memberikan atau menerima taubatnya. Itu semua terjadi pada hari Asyura. Ketika Nabi Adam berdosa kepada Allah dengan memakan buah khuldi, dengan berbagai cara beliau minta agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Bahkan sebagian mengatakan beliau sampai membaca shalawat kepada Nabi agar diampuni dosanya. Termasuk tempat juga berpindah-pindah, agar apa? Agar Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, ketika beliau berupaya dengan berbagai cara, nah pada hari Asyura beliau bertaubat kepada Allah, dan Allah pun menerima taubatnya pada hari Asyura. Maka oleh karena itu, kita sebagai cucunya Nabi Adam, ketika kita melakukan satu dosa yang mungkin menurut kita sangat besar, yang susah untuk diterima taubatnya, kalau kita kembali ke sejarah atau kisah ini Nabi Adam, cobalah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala pada hari Asyura dengan taubatan nasuha,
dan berazam tidak akan pernah mengulangi dosa yang pernah kita lakukan dulu. Yang kedua apa? Yang kedua, turun ke bawah, ada di antara cucu beliau namanya Nabi Idris. Nabi Syis putranya turun ke bawah lagi, ada namanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah seorang nabi yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Artinya diangkat ke langit. Kenapa diangkat ke langit? Karena ketika itu dari semua makhluk bumi, semua amal-amal yang naik ke langit, tidak ada yang bisa menandingi amalnya Nabi Idris alaihissalam. Sampai para malaikat pun bingung, ini siapakah, amal siapakah ini? Begitu hebatnya cahaya, begitu besarnya cahayanya. Akhirnya ketika mereka mengetahui itu adalah Idris alaihissalam. Dan Idris diambil dari kata darosa. Darosa artinya suka belajar, suka membaca, disebut dengan Idris. Nah, singkat cerita, ada malaikat pencabut nyawa minta izin kepada Allah agar bisa menemui beliau. Ya. Akhirnya ditemui, kemudian setelah mereka kenalan, Nabi Idris pun diangkat ke langit. Dengan dicoba dengan yang pertama dicabut nyawanya, kemudian dihidupkan kembali. Ini panjang ceritanya, sampai ada kisah beliau masuk ke neraka, melihat neraka bagaimana, melihat surga juga bagaimana. Sampai ada satu kisah yang lucu, saking beliau betah di surga katanya, beliau punya akal, ya, punya ide. Akhirnya sendalnya satu dilepas di dalam surga. Begitu keluar, kata beliau, sendal saya ketinggalan di surga, saya mau balik lagi gitu. Padahal tujuan beliau adalah tidak mau keluar lagi. Pada intinya apa? Pada intinya beliau adalah seorang nabi yang diangkat ke langit. Diangkat ke langit yang keempat. Sampai sekarang pun ada. Jadi kalau kita mau berkunjung silakan. Di langit keempat. Dan Nabi Muhammad SAW ketika Isra, ketika Mi'raj, bertemu dengan Nabi Idris yang disebutkan dalam Al-Quran itu, wa rafa'nahu makanan aliyya. Nah, ketika beliau diangkat ke langit, itu persis pada hari Asyura. Ini kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, ada orang yang jatuh usahanya, jatuh kehidupannya, maka cobalah di hari Asyura kita angkat kembali martabat kita, angkat kehidupan kita seperti Nabi Isa alaihissalam. Berdoalah banyak di situ. Kalau saja yang tidak mungkin jadi mungkin, Nabi Idris tidak mungkin naik ke langit, bahkan keempat. Ini hal yang nggak mungkin menurut kita, tapi Allah maha segalanya. Nah, boleh jadi pada hari Asyura nanti, ketika kita berdoa kepada Allah, munajat kepadanya, boleh jadi Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan nanti khususnya jamaah Baitul Izzah di hari Asyura yang sedang bingung, Allah hilangkan kebingungannya. Yang sedang jatuh, Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang diuji terus, digempur terus, sedih nggak terhenti-hentinya. Mudah-mudahan dari Asyura Allah angkat mereka. Allah angkat kesedihan mereka. Allah binasakan Israel alaihim. Yang ketiga apa? Yang ketiga, turun lagi ke bawah. Setelah ribuan seribu tahun, lahirlah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Idris, Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama kali membuat bahtera, dan usia beliau 1000 tahun. Dan ketika beliau hendak membuat bahtera, membuat kapal besar, itu benihnya, Bapak Ibu, benihnya, bibitnya itu datang dari Jibril. Dan ketika ditanam benihnya itu, sebelum dijadikan kayu untuk dijadikan bahtera, ternyata itu prosesnya untuk tumbuh ditunggu sampai 100 tahun baru ditebang. Setelah 100 tahun selesai,
Dibuatlah akhirnya, dibelah kayunya itu atas bantuan Jibril, diarahkan oleh beliau, beginilah cara membuat kapal, dibelah, dibagaimanakan. Dan proses pembuatan kapalnya pun tidak sebentar, itu 100 tahun lamanya. Membuat kapal saja 100 tahun, bayangin. Setelah selesai membuat kapal, itu kaumnya menertawakan. Karena ketika beliau membuat kapal itu bukan di bawah, bukan di darat, tapi di atas bukit. Sehingga mereka menertawakan. Orang gila katanya. Bikin kapal di atas bukit untuk apa maksudnya kan? Padahal akan terjadi peristiwa besar, banjir bandang, di mana akan menenggelamkan seluruh bumi, termasuk bukit gunung akan diliputi oleh besarnya air, di mana 40 hari 40 malam tidak pernah berhenti hujan turun, dan tidak pernah berhenti air yang di bumi pun keluar hingga pantas semuanya tenggelam. Nah, ketika semua tenggelam dan yang selamat hanya orang yang naik kapal Nabi Nuh, itu mereka di atas laut tanpa ada tujuan arah, terombang-ambing selama 40 hari, bayangkan 40 malam. Nah, baru setelah 40 hari maka si kapalnya itu akhirnya dia pun apa namanya? Bersanggar. Di mana? Di Bukit Judi, ya. Pada hari apa? Pada hari Asyura, itu kan. Setelah mereka sibuk, setelah mereka repot, bingung, maka di hari Asyura Allah berikan mereka kemudahan. Sisilah tempat berlabuhnya kapal. Nah, begitupun dengan kehidupan kita ini, jemaah sekalian. Kita banyak kebingungan dalam hal rumah tangga kita, dalam hal ekonomi kita, dalam hal ngurus masjid kita, masyarakat kita. Banyak hal-hal yang kita bingungkan. Nah, boleh jadi pada hari Asyura nanti Allah angkat, Allah hilangkan kebingungan kita semuanya. Jadi banyaklah berdoa di hari itu. Nah, berikutnya apa? Turun ke bawah lagi. Turun ke bawah lagi. Setelah 1000 tahun Nabi Nuh tiada, muncullah seorang nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dilahirkan pada hari Asyura, dijadikan Khalilullah pada hari Asyura, diselamatkan dari api ketika dibakar pada hari Asyura. Tiga kemuliaan yang beliau miliki, dari mulai lahirnya, dari mulai kemudian diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan diselamatkan dari kobaran api, itu pun terjadi semuanya pada hari Asyura. Jadi kalau kita sedang ada masalah, pengen punya turunan, atau kita ingin yang sedang punya anak ya, yang mungkin bandel, nakal gitu kan, atau yang ingin punya jabatan tinggi gitu, kerjanya, cobalah dari Asyura agungkan dengan beberapa kemuliaan, dengan banyak berdoa, berpuasa. Boleh jadi anak kita yang nakal, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia anak yang soleh, ya. Kemudian bagi yang memang martabatnya sedang jatuh, usahanya jatuh agar naik menjadi apa gitu, maka cobalah dari Asyura berdoa kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala angkat beliau menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Ta'ala. Itu semua terjadi pada hari Asyura. Yang keempat, yang kelima, turun lagi ke bawah. Setelah 1000 tahun beliau meninggal dunia, lahirlah seorang nabi, rajanya Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Beliau seorang nabi atau pemimpinnya Nabi Bani Israel. Orang Bani Israel adalah orang yang sangat sombong, yang sangat angkuh,
sangat zalim kepada Allah Ta'ala, sehingga ada 4.000 nabi rasul diutus kepada mereka. 4.000, bayangkan. Tapi semuanya dibantah, semuanya diingkari, bahkan sebagian ada yang dibunuh. Nabi Musa alaihissalam, sering kita dengar cerita bahwasanya beliau punya kekuatan dengan tongkatnya. Dengan tongkat beliau dia bisa membelah lautan. Ada peristiwa besar yang namanya membelah Laut Merah. Kemudian beliau masuk ke dalamnya, selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun pun tenggelam, ditenggelamkan di laut itu. Itu terjadi pada hari Asyura. Lagi-lagi Asyura, ya. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun, itu terjadi pada hari Asyura. Ini kisahnya sudah kita ketahui bersama. Nah, berikutnya yang ke berapa? Yang keenam, di bawahnya Nabi Musa alaihissalam ada seorang nabi, namanya Nabi Daud, atau mungkin Daud ini sebelumnya, ya. Sebelum Nabi Musa alaihissalam ada namanya Daud. Nabi Daud adalah nabi yang diberikan kekuatan, bisa alanna lahul hadid, bisa melunakkan besi. Dan beliau adalah orang pertama yang membuat baju besi. Kalau kita kan bikin baju itu pakai alat biar dia lembek, kecil kan, diperkecil. Kalau beliau tidak, cukup diambil besinya, dilunakkan seperti adonan. Kalau mau digepeng-gepengkan, itu besi, bayangkan, saking gagahnya Nabi Daud. Dan beliau terkenal dengan suara merdunya, suara emasnya. Saking merdunya suara Nabi Daud, kalau beliau mengeluarkan suara, ya, apakah membuat syairan, ya. Kalau sekarang mungkin baca Quran, ya. Itu beliau ketika baca kitab Zabur, itu burung-burung yang sedang terbang, begitu dengar suara beliau langsung berhenti mendengarkan, menyimak, saking syahdunya, merdunya suara beliau. Dan gunung-gunung pun ikut mendengarkan, bahkan mereka bertasbih bersama dengan Nabi Daud bil ashi wal isyraq. Jadi gunung-gunung, burung-burung itu semuanya bertasbih pagi petang bersama dengan Nabi Daud alaihissalam. Cuman beliau punya pernah punya kesalahan. Jadi ada 2 orang datang ke beliau, khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Ketika beliau diuji untuk dia seorang pemimpin, seorang raja, diuji dengan 2 orang. Ada 2 orang bertanya kepada beliau. Yang satu begini, ya Nabiullah Daud, bahwasanya innali, saya punya 99 na'jah. Saya punya 99 kambing. Terus, dan ini punya 1 kambingnya. Yang ngomong 1 orang nih, wahai Nabi Daud, orang ini mempunyai kambing 99 ekor. Sementara saya hanya punya 1 ekor kambing. Terus orang yang punya 99 ekor kambing ini mau mengambil kambing saya yang 1 ekor dengan alasan agar sempurna menjadi 100 kambing. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Nah, beliau tanpa menunggu omongan dari yang satunya lagi langsung mengatakan, kamu telah zalim kepada orang ini. Akhirnya mereka pergi. Ternyata 2 malaikat ini, mereka malaikat memuji. Jadi kalau kita ada orang datang kepada kita, maka kita tidak boleh mendengar 1 omongan saja, tapi dengar 2-duanya. Si A ngomong apa, B ngomong apa, gitu kan. Dengarkan. Jadi beliau secara sepintas jadi membenarkan omongan yang satu, bahwa masa orang yang sudah punya kambing banyak mengambil kambing yang sedikit, ini kan salah.
tanpa mendengar omongannya satunya lagi gitu. Ini teguran dari Allah Ta'ala. Hingga beliau bertobat kepada Allah, minta ampun kepadanya, bahwa ketika kita menghukumi satu masalah, jangan gegabah, harus dengar dari dua pihak. Kalau ada orang datang kepada kita ngomongin si A, jangan dengar dulu, jangan dengar saja omongan dia, dengar satunya lagi bagaimana gitu. Nanti baru ketika dengar dua-duanya bisa kita simpulkan nanti. Nah, beliau ketika bertobat kepada Allah dengan dosa ini, itu diampuni dosanya pada hari Asyura. Luar biasa ini. Nomor 5 ini ya. Nomor 6. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Musa, Nabi Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Daud. 6. Yang ketujuh sekarang putranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Daud seorang raja memberikan warisan kepada putranya Nabi Sulaiman. Bukan harta, tapi mewariskan kenabian dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Dan tidak ada dalam sejarah raja yang paling besar melebihi Nabi Sulaiman. Beliau adalah raja terbesar sepanjang sejarah. Beliau terkenal dengan bisa berkomunikasi dengan semua binatang, tahu bahasa binatang semuanya, kemudian bisa menaklukkan jin, manusia, dan juga angin. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi beliau dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan walaqad fatanna Sulaimana walqaina ala kursihi jasada summa anab. Jadi Allah pernah menguji Nabi Sulaiman, diberikan ujian bahwasanya di atas singgasananya itu ada seorang jasad yang menggantikan beliau. Artinya apa? Artinya Allah pernah cabut kerajaan Nabi Sulaiman sehingga singgasananya itu diganti oleh orang lain. Siapakah dia? Jin Sakhar namanya. Dalam tafsir Al-Quran disebutkan bahwa itu adalah jin Sakhar. Jadi ketika Nabi Sulaiman, kan beliau punya cincin ya. Cincin ini adalah kekuatan Nabi Sulaiman. Jika beliau memakai cincinnya, maka semua kekuatan ada di beliau. Jin, manusia, angin, binatang, semua takluk. Nah, suatu ketika beliau hendak berwudu, beliau punya istri namanya Aminah. Kata beliau, "Hai Aminah, saya mau wudu, mau ke kamar mandi. Tolong ini cincin titip dulu ya, pegang." Begitu dititip cincinnya kepada Aminah, beliau masuk ke kamar mandi, datanglah jin Sakhar. Jin Sakhar, dia ini pura-pura berwujud seperti Nabi Sulaiman. Dimintalah cincin itu oleh jin Sakhar ini. Setelah diambil, dipakai oleh dia, akhirnya dia berubah menjadi Sulaiman. Langsunglah duduk dia di singgasana Sulaiman. Dan ketika itu burung-burung, jin-jin mengelilingi dia. Pada saat Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, ternyata sudah berubah wujudnya. Sudah bukan Sulaiman lagi. Ketika dia katakan, "Ana Sulaiman, aku ini Sulaiman," akhirnya mereka pun mengabaikan dan mengusirnya. Bahkan dikatakan katanya ketika beliau itu hilang kerajaannya, itu banyak penghinaan dari orang-orang. Ada yang melemparnya ke tempat sampah, bahkan ada yang meludahi beliau. 40 hari beliau seperti itu, terumbang-ambing, terhina, sampai akhirnya cincin yang dulu yang pernah lepas itu kembali kepada beliau, berada di dalam perut ikan ya. Perut ikan. Nah, ketika beliau dalam masa-masa terhina, si jin Sakhar ini menguasai semua istri-istrinya ya. Kesempatan dia gitu kan. Akhirnya ketika beliau memakai cincinnya, dan luar biasa ini subhanallah, akhirnya Allah berikan kekuatannya lagi. Dan jin Sakhar pun ditangkap dan dihukum. Dan anehnya ketika di masa-masa beliau tidak ada,
di kerajaan. Ini jin Sakhar ini anehnya apa? Dia suka mendatangi istri-istrinya dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan suci. Ini hal yang janggal kan. Biasanya Muslimin nggak pernah mau hubungan ketika haid, tapi ini kenapa? Nah, ketika dikembalikan kerajaan beliau di masa-masa penuh kehinaan, itu terjadi pada hari Asyura. Jadi orang yang hina, ya, orang yang hina ketika datang hari Asyura minta kepada Allah, maka insya Allah Allah angkat derajatnya. Kemudian apa? Ke-8 nih sekarang ya. Yang ke-8 adalah kisah Nabi Yunus bin Matta, seorang nabi yang pernah dimakan apa? Dimakan ikan paus. Beliau dimakan ikan paus di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Berada dalam 4 kegelapan. Yang pertama, gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya dasar laut. Yang ketiga, gelapnya berada di perut ikan. Yang keempat, si ikannya dimakan lagi dengan ikan yang lebih besar. Jadi 4 kegelapan. Ketika beliau di dalam perut ikan bertawakal kepada Allah, itu mendengar dari dalam perut ikan bahwa ternyata ikan itu bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu ikan tuh bertasbih. Akhirnya beliau pun mengikuti atau berzikir bertasbih dalam perut ikan. Dan ketika dikeluarkan dalam perut ikan, itu pun terjadi pada hari Asyura. Luar biasa ini. Yang kesembilan adalah kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pernah disebutkan dalam Al-Quran bahwa beliau akan turun dari langit ke bumi. Artinya beliau sekarang ada di langit. Dan ini Allah katakan dalam Al-Quran, barrafa'ahullah, Allah angkat beliau. Ketika terjadi pembunuhan, orang Bani Israel berencana membunuh beliau. Akhirnya beliau pun mengumpulkan 12 sahabatnya. Kata beliau, siapakah di antara kalian yang mau menggantikan kedudukanku? Artinya, aku akan dibunuh, dan siapa di antara kalian yang siap dibunuh menggantikan kedudukanku, maka Allah akan muliakan dia kan. Nah, kemudian di antara 12 sahabatnya ini ada seorang sahabat berdiri namanya Yudas. Saya yang siap menggantikan kedudukanmu. Dan dia paling muda dari semua sahabatnya itu. Kata Nabi Isa, turun. Masih kecil soalnya, udah turun ntar aja. Tanya lagi yang kedua kali, siapa di antara kalian yang siap untuk dibunuh? Kasarnya kan. Dia anak bangkit lagi yang kedua kalinya. Kata Nabi Isa, turun, duduk. Sampai 3 kali Nabi Isa alaihissalam meminta siapa yang siap untuk dibunuh. Nah, beliaulah yang siap dibunuh, menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Nah, singkat cerita, Nabi Isa pun ketika ada yang memang siap menggantikan beliau diangkat ke langit. Barrafa'ahu, diangkat ke langit. Nah, Yudas inilah yang ketika datang orang Bani Israel, orang-orang Yahudi melihat Yudas mirip Nabi Isa. Akhirnya dia disalib, dibunuh. Nah, ketika disalib dibunuh, itu ternyata Nasrani dan Yahudi berbeda pandangan. Kalau Yahudi mengatakan wajahnya wajah Isa, tapi badannya bukan. Kalau Nasrani mengatakan badannya Isa, tapi wajahnya bukan. Jadi aslinya itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika diangkat Nabi Isa, itu terjadi pada hari Asyura lagi. Dan terakhir yang ke-10, Allah ciptakan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Allah titipkan ruhnya beliau di perutnya Aminah.
Itu terjadi pada hari apa? Pada hari Asyura. Artinya hari ini hari sangat-sangat bersejarah. Hari banyak kemuliaan di situ. Nah, oleh karena itu kita sebagai umatnya baginda Muhammad SAW baiknya mengagungkan hari tersebut dengan bermacam-macam ibadah kepada Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Di antaranya anjuran kita ketika datang hari Asyura yang insya Allah jatuh pada hari esok ya, hari Ahad, hari ke-10 bulan Muharram, adalah dengan melaksanakan puasa. Ini yang pertama, ini hadis sahih. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW berpuasa di hari Asyura, karena mengikuti adat jahiliyah. Sebelum ada perintah puasa Ramadan, Nabi Muhammad itu merutinkan setiap datang Asyura puasa terus. Nah, setelah datang partunya Ramadan, puasa Ramadan, maka beliau mengatakan insya'a shoma wa man syaa taraka. Bagi yang mau puasa silakan puasa, bagi yang tidak mau puasa maka silakan tinggalkan puasa itu. Artinya setelah datang kewajiban Ramadan, maka Asyura yang tadinya wajib kepada beliau sudah tidak wajib lagi. Nah, ketika beliau datang ke Madinah, ini rutin. Ketika di Mekah rutin puasa Asyura dan Asyura. Ketika datang ke Madinah, ternyata di Madinah pun orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Ini hadis Bukhari. Kata Nabi, kenapa kalian puasa di hari ini? Kata mereka, di hari ini Musa menang atas Fir'aun, maka kami sebagai pengikutnya pun mengagungkan hari ini dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini dengan berpuasa. Kata Nabi Muhammad, jika orang Yahudi berpuasa, maka kita sebagai umat Muslim harus lebih daripada mereka. Maka akhirnya Nabi pun menganjurkan sahabat-sahabat untuk berpuasa hari Asyura. Tetapi kata Nabi, la tusyabbihul yahud, jangan kalian samakan puasa kalian dengan mereka. Kalau mereka sehari, kalau kita 2 hari, baik hari ke-9 hari ini atau hari ke-11 hari esoknya, boleh dua-duanya. Nah, baiknya hari ini kita berpuasa, esok puasa, Seninnya puasa lagi. Kan hari Senin sunnah puasa, jadi 3 hari puasa kita. Apa keutamaannya? Keutamaannya Allah akan hapus dosa kita yang lalu selama 1 tahun bagi yang berpuasa di hari Asyura. Nah, kemudian ada sebuah hadis menarik nih Bapak Ibu. Ini hadis lemah, tapi bisa kita amalkan karena ada sandaran hadis sahihnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadis dari Ibnu Abbas. Rasul bersabda, man shoma yauma Asyura, barang siapa berpuasa pada hari Asyura, a'tahullahu ta'ala thawaba asyrati alafi malakin, maka Allah akan memberinya pahala sebanyak 10.000 malaikat. Berapa? 10.000 malaikat pahalanya. Yang kedua, akan diberikan pahala asyratu alafi hajin wa mu'tamir, akan diberikan pahala 10.000 haji dan umroh. Ini luar biasa ini, makanya lemah hadis ini. Terus yang ketiganya apa? Diberikan juga pahala 10.000 orang mati syahid. Yang keempatnya, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka Allah akan angkat derajatnya dengan setiap 1 helai rambut yang dia usap. Pada saat ini akhirnya disebutkan bahwasanya kalau kita berbuat baik kepada anak yatim di hari Asyura,
maka Allah angkat derajat kita. Disebut dengan lebaran anak yatim ya Asyura ini. Dan yang kelima, barang siapa yang memberikan buka di hari Asyura pada malamnya maghribnya, maka seakan-akan dia telah memberikan buka di sisi Allah seluruh umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkan orang yang puasa Asyura, siapkan menu di rumah kita. Jadi kita cukup satu orang saja kita berikan mereka buka puasa, maka sama dengan kita mengenyangkan, memberikan buka seluruh umatnya baginda Muhammad SAW. Ini yang pertama ya. Jadi pertama adalah puasa di hari Asyura. Ada seseorang, saya pernah lihat dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang Sakhrab, namanya Sakhrab kalau tidak salah. Beliau seorang orang yang soleh, dermawan. Saking dermawannya beliau setiap hari memberikan makan semut. Saking dermawannya, setiap hari disiapkan roti, dikasihkan ke sarang semut, dimakan oleh mereka. Itu tiap hari sedekahnya itu. Tidak hanya manusia, semut pun disedekahi. Kalau kita diusir ya, ada namanya apa? Kapur ajaib tuh ya. Beliau enggak sengaja dikasih sedekah semut-semut itu. Nah, ada keanehan kata beliau, ketika hari Asyura itu roti yang biasa dimakan semut ternyata tidak dimakan sedikit pun oleh mereka. Berarti semut di hari Asyura puasa. Masa kita kalah dengan semut? Puasa di hari Asyura luar biasa ini. Ini yang pertama ya. Jadi kalau bisa kita besok berpuasa, ajak istri kita, ajak anak kita. Ini sahih hadisnya ya. Yang kedua apa? Yang kedua, anjuran di hari Asyura adalah tausi'ah 'alal 'iyal. Tausi'ah memperluas 'alal 'iyal, nafkah untuk istri. Jadi bahagiakan istri pada hari Asyura. Yang biasa ngasih nafkah sehari 100.000, tambahlah 1.000.000. Yang biasanya kita jarang ngasih baju baru, tiap tahun sekali, kesenangkan mereka kasih baju baru. Ya, beli emas 5 tahun sekali, ya hari Asyura kasih emas, bawa ke toko emas. Kalau nggak punya uang bawa aja ke sana lihat-lihat, cuci mata. Yang penting bahagiakan istri. Kenapa? Emang ada dasarnya? Ada dasarnya. Apa katanya? Rasul bersabda dalam hadis Muhammad bin Maysarah bahwasanya man wassa'ala 'iyali, barang siapa yang menyenangkan istrinya di hari Asyura, maka wassa'allahu ta'alaihi sa'irus sana, maka Allah akan menyenangkan kehidupannya. Allah akan meluaskan rezekinya setahun itu. Jadi kalau kita senangkan istri kita di hari Asyura, maka insya Allah setahun senang kita. Kalau kita kasih uang lebih untuk mereka, untuk istri-istri kita, nih kamu nih silakan ambil, maka insya Allah rezeki kita pun akan Allah luaskan setahun itu. Apa ada buktinya, Pak Ustadz? Ada. Sufyan bin Uyainah, ini bukti beliau. Beliau mengatakan begini, jarrabnahu sittina sana. Saya adalah orang yang menguji hadis ini, benar tidaknya. 60 tahun saya uji. Ketika datang hari Asyura, pokoknya beliau siapkan uang, siapkan kesenangan untuk isi-isinya, anak-anaknya. Katanya apa? Fawajadnahu kadzalik. Ternyata terbukti benar. Terbukti gitu kan. Berarti beliau pernah setahun nggak ngasih kesenangan untuk pernah menguji. Di 1 tahun dia uji, coba saya buktikan di tahun ini saya pokoknya hari Asyura nggak akan senangkan istri, nggak akan kasih nafkah lebih, biasa aja, standar aja gitu. Ternyata hidupnya susah, sedih, hanya kembali lagi ke Asyura. Coba datang lagi tahun depan, saya buktikan sekarang nih. Ternyata benar. Ketika beliau melihat, merasakan selama 60 tahun ternyata teruji.
Jadi kalau kita senangkan istri kita dengan bagaimanapun caranya, maka insya Allah Allah senangkan itu. Dan di tempat istri saya ya, itu di hari Asyura itu ramai dengan apa? Dengan perabot-perabot. Jadi sengaja para istri itu datang ke toko-toko perabot. Jadi di sana tuh perabot tuh bersih, diserbu oleh mereka. Ini sudah adat mereka gitu. Setiap hari Asyura pasti mereka datang ke toko perabot, beli panci, beli ini apa itu. Karena biasanya kan perempuan begitu, senang perabot. Coba aja. Ya, dua ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Jadi yang ketiga adalah kita kalau bisa besok membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini zikirnya banyak, sebetulnya ada 10 ya. 10 kemuliaan amalan. Ini di depan saya ada kitab namanya Kanzun Najah was Surur. Ini adalah isi kitab ini dimuat oleh para sholihin yang telah menguji hadis ini, dasar-dasar ini. Nah, diantaranya amalan yang terpilih di hari Asyura adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir ini adalah zikirnya para nabi, para rasul. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, nah beliau hanya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak mengatakan ya Allah padamkan api ini, tidak begitu. Ya Allah kirimkan tentaramu, tidak begitu. Apa yang beliau katakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya apa? Cukuplah Allah sebagai pelindungku, Dialah sebaik-baik pelindung dan penolongku. Jadi pasrah tingkat tinggi ini. Kalau kita kan ya Allah hancurkan mereka ya Allah, beliau enggak. Ketika api di depan mata, bayangkan, beliau pasrah hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolongku, pelindungku. Dialah sebaik-baiknya penolong. Itu saja. Dan luar biasa. Allah katakan dalam Al-Quran, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jangan kau bikin panas Ibrahim, dinginlah engkau. Semua api dunia ketika itu menjadi dingin. Yang masak air nggak panas-panas, dingin semua api. Karena Allah mengatakan ya narukuni barda. Hai api yang ada di dunia sekarang ini, jadilah kalian dingin. Jadi enggak terbakar beliau ini. Luar biasa. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan Nabi Muhammad pernah ketika beliau dikepung orang Quraisy, ini ada Qur'annya, ada hadis Bukhari-nya. Kata orang Quraisy, "Hai Muhammad, hancurlah engkau, karena kau terkepung sekarang, tidak bisa kemana-mana kan. Takutlah kau kepada mereka." Tapi malah tidak takut. Fazadahum imana, malah bertambah keiman dan mengucapkan apa kata Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, dasar-dasar inilah ini para ulama, para sholihin menganjurkan bagi orang yang ingin dijaga, dilindungi tahunnya dari segala keburukan-keburukan, maka bacalah zikir ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Kalau bisa dibacanya habis surat sunnah, surat duha misalnya nih, habis surat duha selesai 4 rakaat baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dan maknanya hayati bahwa dialah penolong kita, dialah pelindung kita. Hasbun, baca itu terus sampai 7 kali. Setelah selesai 70 kali, kalau bisa baca doanya 7 kali atau 10 kali. Doanya itu baca 10 atau 7 kali. Dan ada sebagian ulama berpendapat
Setelah selesai berdoa, setiap satu kali doa selesai, tiupkan ke badan kita. Tiupkan. Dan orang-orang yang ingin kita doakan, anak kita, tiup juga mereka, ya. Atau orang yang sudah tua, tiup juga mereka. Insya Allah Allah jaga mereka dari semua keburukan tahun itu. Dan bahkan ada yang mengatakan di antara khasiat ayat ini adalah memanjangkan umur kita. Jadi insya Allah selain kita dapat perlindungan dari Allah Ta'ala, dan Allah pun akan panjangkan umur kita di hari Asyura sampai bertemu dengan Asyura berikutnya. Doanya apa Ustaz? Nanti saja ya, kalau ada yang mau nanti insya Allah kita share ke grup atau ke Pak DKM, nanti doanya ini baca, silakan. Mungkin itu diantaranya 3 saja amalia-amalia kita di hari Asyura. Masih banyak tentunya, silaturahim, terus orang yang sakit jenguk kan, terus ziarah ke orang para ulama-ulama. Kita punya guru, datangi mereka hari Asyura. Ada rezeki kasih mereka. Saya punya guru pernah belajar di mana, datangi mereka. Saya punya guru Iqra dulu waktu kecil, datangi. Apalagi ini kita pernah belajar Iqra, belajar apa. Kalau setidaknya kalau kita tidak bisa datang ke mereka, telepon, kabari Pak Guru gitu kan. Ada rezeki kasih mereka. Ini hari bahagia, hari agung. Maka insya Allah ketika ini hari agung, di mana banyak peristiwa mulia di sini. Yang berdosa Allah ampuni, yang bingung Allah kasih jalan keluar, yang rendah jatuh Allah angkat. Maka insya Allah di hari ini kalau kita agungkan, Allah akan kabulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar bahwa saya pada salawat Nabi ya. Sekarang gini, saya ingin mau beli sesuatu, katakanlah rumah atau kendaraan atau apa ya. Saya datang ke tempat itu sifatnya salawat. Ada dasarnya nggak? Bukan salawat Nabi dan apa? Dalam hal membaca sholawat atau zikir tidak ada batas, nggak ada batasnya. Kapanpun, dimanapun, mau dalam keadaan berwudu atau tidak, yang namanya zikir dan sholawat itu dibolehkan, silakan. Nah kalau kita kaitkan dengan orang yang ingin berkah usahanya, ada orang ingin terkabul hajatnya, mungkin dengan itu salah satu cara kita mohon kepada Allah dengan baca sholawat kepada Nabi, kan? Agar apa? Agar berkah kehidupan kita. Karena makanan, contohnya makanan, minuman yang tidak kita zikirkan, kita pakai baju, kita makan, kita minum, tapi nggak ada zikirnya, maka tidak berkah baju kita, minuman kita, makanan kita. Beda dengan baju, pakai minuman kita zikirkan. Misalnya setidaknya Allahumma barik lana, atau ketika kita baju Allahumma apa, kan? Nah maka ini bisa menjadi keberkahan, termasuk salawat Nabi SAW. Jadi apalagi pas saya pernah dengar satu fatwa ya. Jadi kalau kita melihat ada orang sukses, misalnya dia punya mobil, dan kita ingin seperti dia, kan? Atau orang bangun rumah, bagus rumahnya, kita ingin punya rumah juga seperti itu. Apakah zikirnya ada gitu? Ada, ternyata ada zikirnya. Kalau kita ingin seperti orang yang sukses, usahanya kah apa, kita datangi orang itu. Kalau memang dia sedang ada di mobil ya, kita ucapkan alhamdulillah, selamat saudaraku atas nikmat ini, atas nikmat kau punya mobil baru misalnya. Terus baca sholawat, baca fatihah, baca sholawat. Kalau bisa nggak nafas katanya gitu. Kalau bisa jangan nafas, fatihah sholawatnya itu. Berapa kali? Bebas. Kalau sholawat mungkin 7 kali, fatihah sekali ya. Fatihah sekali, sholawat 7 kali. Terus kita ucapkan. Ini ada hadisnya, al-aish, ini hadisnya nih. Al-aishu aisul akhirah. Al-aishu aisul akhirah. Kita pegang mobilnya. Kita katakan al-aisyu aisul akhirah. Sebetulnya kehidupan yang asli bukan di sini, di akhirat gitu.
Udah, lepaskan tangan kita, pergi kita pulang, insya Allah katanya gitu. Dalam mungkin berapa lama kita akan bernasib seperti dia, punya mobil baru atau punya rumah baru, insya Allah. Ya kan, zikir itu, zikir. Jadi kalau hal apapun yang kita zikiri, insya Allah itu nama-nama keberkahan. Demikian Pak. Masih ada? Tidak ada. Baik, kita tutup kajian kita dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah